Halo teman-teman semua, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Tentunya sudah siap ya. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apa ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan multikultural. Seperti yang teman-teman lihat ya, tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu pendidikan multikultural? Secara etimologis, pendidikan multikultural itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara yang mendidik. Selanjutnya, multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multi berarti banyak, beraneka ragam. Kultur berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Sehingga multikultural berarti sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghayati harkat dan martabat manusia dimanapun ia berada dan dari manapun datangnya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural itu adalah sebuah proses pengembangan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri pendidikan multikultural itu? Ciri yang pertama yaitu membentuk manusia, budaya, dan menciptakan masyarakat berbudaya atau berperadaban. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Lalu yang ketiga, metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis atau multikulturalis. Lalu yang terakhir yaitu evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya, apa sih tujuan pendidikan multikultural itu? Nah, tujuan pendidikan multikultural menurut Caleb Blake yang pertama adalah pengajaran siswa dengan etnik tertentu tentang kebudayaan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya pengajaran tentang bahasa pusaka. Lalu yang kedua, pengajaran kepada siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional baik dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, suku, bangsa memiliki kebebasan yang sama. Yang kelima, menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandatangani dengan perlakuan yang sama. Yang keenam, membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Selanjutnya, apa sih peran pendidikan multikultural bagi anak? Nah, peran pendidikan multikultural bagi anak adalah yang pertama, untuk membangun paradigma keagamaan atau keyakinan anak kepada Tuhan. Karena dengan beragamnya keyakinan, anak harus mempunyai prinsip yang dianut dengan baik. Yang kedua, untuk membangun rasa saling menghormati dan menghargai terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang multikultural ini. Lalu yang ketiga, menciptakan jiwa yang mempunyai rasa adil terhadap sesama ketika hidup di dalam masyarakat yang homogen. Nah, oleh karena itu, pendidikan multikultural ini sangat penting untuk diterapkan guna membentuk generasi muda yang baik di dalam masyarakat yang beragam atau homogen ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman, pentingnya pendidikan multikultural bagi generasi muda. Sekian pembelajaran kita tentang pendidikan multikultural pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.